Bitcoin udah terombang-ambing beberapa minggu ini. Nah, di sini banyak yang mulai beranggapan bahwa siklus bull market telah berakhir dan kita mulai memasuki fase bear market. Penantian antusias Bitcoin Strategic Reserve juga tidak membuahkan hasil. Ketika ditandatangani Trump kemarin, malah pasar berujung anjlok. Nah, pertanyaannya, emang faktor apa saja yang mempengaruhi Bitcoin saat ini? Dan sentimen kedepannya apakah masih akan lanjut turun terus? Oke, di video kali ini kita akan bagikan 5 indikator makro yang bisa kalian gunakan untuk memantau arah market selanjutnya. Langsung aja kita ke videonya, let's go! Yang pertama, kondisi pasar obligasi. Selama 40 tahun terakhir, pasar obligasi udah mengalami pergerakan bullish yang sangat panjang sejak era tahun 1980-an. Tapi kelihatannya siklus panjang ini udah mulai berakhir. Tahun 2021 jadi titik balik di mana inflasi tiba-tiba naik dengan agresif setelah bertahun-tahun rendah. Dan ini bikin panik banyak pihak, mulai dari politisi, bank sentral, sampai investor. Masalahnya, gak banyak investor atau trader aktif hari ini yang terbiasa dengan kondisi di mana inflasi tinggi dan aset-aset yang selama ini dianggap aman seperti obligasi pemerintah mulai kehilangan nilainya. Yield yang terus naik berarti harga obligasi turun karena yield berbanding terbalik dengan harga, dan ini berpengaruh ke banyak sektor lainnya termasuk saham sampai biaya pinjaman bank secara keseluruhan. Kondisi ini bisa dibilang perubahan besar yang berjalan lambat, tapi dampaknya akan luar biasa ketika akhirnya benar-benar terasa. Siklus bullish dan juga bearish di obligasi biasanya berjalan selama puluhan tahun, dan kita kayaknya baru ada di tahap awal siklus bearish buat harga obligasi, yang dimana berarti bullish buat yieldnya. Nah, buat sebagian besar investor Bitcoin, kondisi ini justru bisa jadi pertanda bullish buat aset seperti BTC ataupun emas. Kalau pasar obligasi bearish, artinya ada kebutuhan lebih tinggi terhadap bentuk jaminan lain yang lebih tahan lama dan gak tergantung sama kebijakan moneter yang dimana bisa berubah-ubah. Intinya, balik lagi ke teori aset berisiko akan bergerak berlawanan dengan aset yang aman, karena dalam konteks ini obligasi itu aset pengaman dan Bitcoin itu aset berisiko ya. Tapi yang perlu diingat, perubahan besar ini juga datang dengan volatilitas yang tinggi. Jadi kita harus siap mental buat perjalanan naik turun di pasar. Yang kedua, kondisi kebijakan The Fed. Sampai sekarang, The Fed masih melanjutkan kebijakan kuantitatif tightening-nya alias mengurangi jumlah likuiditas yang ada di pasar. Powell juga udah cukup jelas ngasih pertanda kalau QE gak akan terjadi dalam waktu dekat, kecuali suku bunga udah turun ke level 0 lagi. Nah, di sini banyak investor terutama di ekosistem altcoin masih membangun strategi investasi mereka dengan asumsi bahwa QE bakal segera kembali. Tapi gimana ya kalau asumsi itu salah? Nah, dari sudut pandang kebijakan, kemungkinan besar The Fed baru akan melonggarkan kebijakan moneter kalau ada sesuatu yang benar-benar rusak dalam sistem. Artinya, harga aset kemungkinan masih turun jauh sebelum bank sentral akhirnya merasa perlu untuk mengubah pendekatannya. Selain itu, fasilitas pinjaman per malam antar bank, bank komersil, dan juga perusahaan udah hampir kosong. Artinya, likuiditas yang dulu sempat melimpah gara-gara cetak uang besar-besaran di tahun 2020-2021 udah terserap habis ke sistem finansial. Jadi sekarang bank sentral punya lebih sedikit alat untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi. Kalau ada pergeseran likuiditas, dampaknya ke harga aset bakal terasa lebih cepat dan juga lebih keras. Nah, ditambah lagi, saat ini keputusan suku bunga berikutnya akan terjadi di pekan depan ya, atau minggu depan. Nah, kalau kita lihat dari data di CME FedWatch Tool, sekitar 95% anggota FOMC memperkirakan suku bunga bakal tetap bertahan di kisaran 4,25–4,5%. Sementara sisanya 5% yang menebak akan mengurangi suku bunga. Nah, kondisi ini mempertegaskan bahwa QE belum akan kembali dalam waktu dekat. Tapi kita nantikan saja ya FOMC meeting di minggu depan untuk melihat update proyeksi ekonomi menurut The Fed dan rencana dari The Fed selanjutnya.
Yang ketiga, kebijakan Donald Trump. Pemerintah Trump juga sedang melakukan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat, hubungan dagang global, dan juga mencoba mengurangi defisit negara. Salah satu dampak awalnya adalah kenaikan nilai USD pasca pemilu kemarin, yang dimana secara logika masuk akal kalau kita berpikir Amerika Serikat bakal keluar sebagai ekonomi yang lebih kuat. Tapi di sisi lain, Amerika juga perlu memperlemah USD di masa depan biar daya saing ekspor mereka meningkat dan lebih banyak industri yang bisa direlokasikan ke dalam negeri. Nah, masalahnya kalau mata uang melemah terlalu cepat, ada resiko inflasi import yang dimana bisa makin memperburuk kondisi ekonomi. Selain itu, kebijakan tarif dan sanksi ekonomi yang makin ketat ditambah dengan pembekuan cadangan Rusia di tahun 2022 bisa memperburuk hubungan dagang AS dengan negara lain. Nah, pertanyaannya, apakah negara-negara lain bakal mulai menarik uang dan investasi mereka dari Amerika Serikat? Selama ini, banyak negara seperti China, Jepang, dan juga Eropa menyimpan dana mereka dalam bentuk obligasi pemerintahan Amerika Serikat dan aset berbasis USD. Tapi, kalau mereka mulai mencairkan simpanan ini untuk menghadapi krisis di negaranya masing-masing, tekanan terhadap pasar Amerika Serikat bakal semakin besar. Nah, di tengah ketidakpastian ini, Bitcoin dan emas jadi semakin menarik karena bersifat netral dan bisa dimiliki oleh semua pihak tanpa terpengaruh hubungan politik. Tapi sayangnya faktor ini, terutama tarif, udah terlanjur bikin banyak investor takut duluan. Jadi banyak yang lebih memilih wait and see dulu. Yang keempat, kebijakan fiskal. Faktor lainnya adalah kebijakan fiskal, karena sejak pandemi banyak negara mengandalkan pengeluaran pemerintah sebagai penorong utama pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau sekarang ada usaha untuk mengerem belanja pemerintah, dampaknya bisa langsung terasa di pasar. Oke, pola dasarnya simple guys. Kalau harga saham naik, CEO bakal lebih banyak merekrut karyawan. Nah, kebalikannya, kalau harga saham sedang turun, CEO bakal mulai melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, dengan kata lain, kalau pengeluaran pemerintah mulai ditekan, ada resiko likuiditas yang selama ini menopang pasar keuangan bakal mulai menyusut. Kondisi ini berpotensi menekan harga saham dan juga bisa merambat ke tingkat pengangguran, yang dimana ujung-ujungnya balik lagi bikin investor itu takut. Yang kelima, faktor pergerakan yen. Yang terakhir adalah Jepang. Karena di saat sebagian besar negara mulai memangkas suku bunga, Bank of Japan justru mulai menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade kemarin. Yen juga saat ini terbilang under value ya, dan kenaikan suku bunga di Jepang memperketat pasar keuangan global. Nah, selama ini investor banyak yang minjam yen dengan suku bunga yang rendah untuk membeli aset di negara lain, terutama di Amerika Serikat yang diketahui sebagai sebutan carry trade. Tapi kalau yen mulai menguat dan suku bunga naik, mereka harus menjual aset mereka buat melunasi utangnya, di mana biaya utangnya pasti lebih mahal. Nah, pergerakan ini semakin jelas kalau kita lihat dari pergerakan USD Japan Yen, yang dimana sudah terlihat mulai berbalik arah, sementara yield obligasi Jepang naik tajam. Nah, dengan inflasi Jepang yang sekarang sedang menuju all-time high baru, ada kemungkinan besar Bank Jepang bakal terus menaikkan suku bunganya. Hasilnya bakal banyak tekanan jual baru di seluruh pasar keuangan, karena dalam istilah trading gampangnya banyak yang pakai leverage dari Jepang, dan sekarang biaya leverage itu jadi mahal. Otomatis membuat mereka-mereka ini harus close posisi karena khawatir gak bisa bayar atau mereka yang boncos. Oke guys, closing kali ini ada pertanyaan bagus buat kalian. Apa kalian pikir Trump gak akan melakukan segalanya untuk pump the market? Kalau dilihat kemarin-kemarin sudah menyatakan sangat bullish tentang Bitcoin hingga menandatangani Bitcoin Strategic Reserve untuk Amerika. Apakah kalian pikir regulasi pro kripto di Amerika tidak akan memiliki dampak yang secara luas dan secara jangka panjang? Apa kalian nggak lihat banyak institusi keuangan dan juga fintech yang meluncurkan produk kripto? Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah siklus ini sudah berakhir? Atau ini saat yang tepat untuk akumulasi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Ingat, video ini bukan financial advice. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!